zaman dulu, hal biasa nikah muda dan laki-laki yang menjadi banting tulang. Tapi, seiring waktu zaman modern, karena banyak persaingan perusahaan dan negara, karena ada skill wanita yang tidak dimiliki pria, wanita kemudian ikut bekerja dengan tambahan gerakan feminisme dari barat. Wanita menjadi lazim untuk bekerja dan berkarir. Dan alasan nikah muda dulu tidak hanya di Indonesia, tapi memang lebih tepatnya semua umat muslim karena alasan dulu nikah muda menghindari zina. Dan tugas terakhir orang tua selain mendidik anak, yaitu tugas terakhirnya menikahkan anaknya. Jadi tidak heran kali banyak orang tua tanya hal seperti itu. Oh, good evening, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di On The Wave, talking about what's current. Bersama saya, host kalian malam ini, Serenity, dan co-host saya tercinta. Noel, woo! Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Temanku dari Melbourne nih guys, oh my god, oh my god. Jadi, ada Noel di sini dan pada malam ini kita berdua akan berbincang-bincang selama 2 jam dari jam 7 hingga jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 8 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah, jam 9 hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. Sangat inklusif bukan? Kita akan membuka pembicaraan malam ini dengan Agnes Monica. Noel? Dan kita juga bakalan mempertanyakan juga apa sebenarnya kita harus menikah. Kalau nikah itu emang harus pada umur tertentu. Kalau sebenarnya kalau nikah muda atau tua itu salah apa enggak? Nah, itu yang bakalan kita bicarain malam ini pemirsa. Hehe. Kira-kira gimana guys? Menurut kalian bakal salah apa enggak tuh? Ayo kita lihat mereka dulu. Nikah muda? Belum. Jadi, ayo kita coba dengarkan lagu ini secara seksama. Nikah no kumpul kebo, yes. Nikah no kumpul. Ini, waduh. Suaranya kok kayak gini guys. Ini buat kalian coba tebak ini lagu apa. Semuanya. Intronya memang kayak gitu. Yang berhasil tebak dapat aman nih. Nggak dapet apa-apa sih. Nggak dapet apa-apa. Wah. Cuman tebak aja. Dapat tepuk tangan. Terima kasih untuk usahanya. Aduh, lagu apa guys? Ayo guys. Bolo. Yang dulu masa kecilnya nggak denger lagu ini kayaknya questionable nih. Iya, bisa dipertanyakan ya. Mama. Yang nyanyi siapa deh? Looney Tunes. Nyasar ke Cartoon Network sana. Nyasar. Kita di Indonesia, Babang. Bukan Babang ya. Kakak Dina. Tina Turner. Waduh, Tina Turner dong yang nyanyi, guys. Kok tambah kesana gitu ya? Ini pertanyaannya kita simpan untuk nanti deh. Bentar. Ketawa. Yes. Aduh. Culture shock nih sama orang Melbourne. Jaipoka tengah jalan, bayangin. Oke, back to topic. Tapi pernah nggak sih? Enggak. Ayo guys, siapa yang nyanyi? Noel deh yang jawab. Noel, siapa yang nyanyi nih? Tina Turner. Udah ada 2 orang yang request lagu ya. By the way, tinggal ada 1 slot lagi untuk lagu selanjutnya ya guys. Cuman ada 3 request lagu malam ini. Mohon maaf ya. Jangan sedih. Jadi, ini Tina Turner ya berarti. Oke, bener tuh Tina Turner. Yang jawab Noel. Jadi gak ada yang menang. Noel dong yang menang. Iya. Kalau ini siapa? Intronya lama banget sih, sumpah guys lagu-lagu ini. Jadi kita udah lihat kan video klipnya
jagoan? Belum. Nah, ini kamu sudah melihat mereka kan? Nah, Belum melihat sekarang, mereka, mari guys. kita nyanyi bareng sama Nina, Sadam, dan teman-temannya. Yuk! Ini, andai aku telah dewasa. Sherina Sungkar. Iya, Sherina deh. Udah. Ah, kalian aneh-aneh ah. Jawabnya Looney Tunes. Memang sih kalian hobinya kayak gitu banget. Iya guys, Sherina. Mau dengerin lagunya dulu atau gimana nih? Soalnya ada satu lagi habis ini. Aduh, Noel. Insya Allah nikahnya di Melbourne ada dangdutan. Ada jaipongan juga. Yang pertama tadi Iya. Tina Tun, yang kedua tadi Sherina ya guys. Terakhir nih, Cie. ini intronya panjang juga nggak ya? Jadi guys, dari ketiga penyanyi tersebut ada Tina Tun, ada Sherina, dan ada Agnes Monica. Waduh. Kira-kira apa nih persamaannya selain artis-artis cilik, Noel? Mending lihat dulu deh mereka tebak apa. Dari ketiga Tebak artis nih. itu. Cewek semua tuh kan. Cewek semuanya apaan? Kan aku udah Ya, bilang nggak tadi kan salah. mereka bakal bilang Iya, cewek semua. nggak salah. Nah, ini ada yang bener nih. Nevermore bener. Dari ketiga-tiganya belum nikah. Padahal mereka sekarang udah umurnya 30-an semua sih. Berapa sih umurnya? Jadi Tina Tun itu Tina Tun. sekarang umurnya 27. Sherina berapa? Sherina 30. Agnes Monica Terus Agnes sekarang Monica 34. Dan mereka bertiga masih belum berencana untuk nikah semua dong. Gimana menurutmu, Noel? Sampai 34 lo belum nikah? Ya, apa ya? Kok menurutku sih lumayan normal ya. Kok rata-rata kadang-kadang ada orang-orang yang kok lulus gas nikah. Tapi forward, kenapa pada buru-buru? Kebelet banget nikah. Ya nggak apa-apa lah. Mau nikah muda atau mau karir dulu ya nggak masalah sih. Kalau aku sih guys ya, sejujurnya kalau bisa mau nikah itu pengennya umur 25. Pengennya. Terus ada tanggalnya juga, nggak tahu sih. Cuman milih-milih tanggal random aja, suka aja sama angkanya. Pokoknya Aduh. 25. tunangannya belum punya padahal. Udah planningnya. Nggak sih, cuman ngomong aja 25 gitu. Tapi ada syaratnya dong, kalau aku udah financially stable dan calonnya juga financially stable. Terus yang kemarin itu kan aku udah iseng-iseng ngomong tuh sama temanku, nikahnya itu udah ada tanggalnya 2023 bulan Juni. Kepengennya kayak gitu. Jadi yang intinya nggak ada ulang tahun keluargaku, nggak ada, pokoknya nggak ada yang besar-besar gitu. Juni. Iya, bulan Juni itu nggak ada yang ulang tahun Tapi gitu Juni di keluargaku. Kok kamu banyak yang ulang tahun, Juni. kamu ulang tahun. Tapi Juni memang itu kan apa bulan nikah. Oh iya dah. Aduh, nanti mahal nanti. Iya. Makanya Uang DP-nya mahal nanti ya. Ntar aku pikirin lagi deh. kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah, kalau salah sih berarti aku benar. Aduh. Terus aku suka aja sama tahunnya, terus kok tanggal ada lah, suka ada satu angka gitu. Konsep nikahnya Tapi juga kenapa ada. ya? Kenapa? Iya. Kenapa ya selalu 25? Age limitnya selalu 25. Di mana-mana 25. Kalau aku sih jujur aja ya, kenapa 25 itu karena aku nggak mau kalau misalnya nanti dikaruniain anak, nggak mau terlalu jauh umurnya sama anak kalau aku ya. Jadi misalnya nikah tuh bisa, misalnya mau keliling dunia masih oke lah ya.
keliling dunia, whatever. Traveling, Iya, traveling, bersama, discovering yourself. Wah. mencari jati diri. Iya, itu masih bisa berdua gitu kan ya, belum bawa momongan, biar nanti kalau misalnya 4 tahun kemudian baru punya anak kan masih 29, masih nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu tua Masih juga waktu aman intinya ngelahirin. ya. Iya. Nggak, takutnya tuh nanti kalau anaknya waktu udah gede gitu loh. Oh, Menurut kalian 25 itu memang sewajarnya 25 atau gimana? Menurut kalian gimana, guys? Kalau aku sih gitu, pandanganku untuk umur 25 tahun. Kalian ada rencana nikah nggak? Kalau Noel, taruh di chat kalau kalian ada rencana nikah, mau kayak gimana? Belum nikah, umur berapa pengen nikah gitu. Chat aja. Kalau Noel gimana? Ada rencana nggak? nggak ada sih. Pacaran aja enggak. Berarti lagi mau fokus karir dong kayak si mereka-mereka tadi. Iya, kan soalnya juga my path of career itu kan demanding banget. Jadi kok misalnya nikah, wah nggak bisa fokus. Mau karir kayak gimana kamu? Ya, you know, filmmaker. Alhamdulillah. Jadi kayak Joko Anwar gitu, bikin apa, Pengabdi Wah. Setan. Waduh. Boleh. Mau film apa? Amin. Horor-horor gitu. Ini nih, Nich bilang mau umur 80 tahun. Aku aminin deh. Mau nikah 80 tahun, amin. Amin tuh. Si Wias No bilang, discrimination, boleh, amin. si Wias ini kayaknya aku anggap cowok deh kayaknya ya. Aku nikah nanti pengen umur, oh iya benar cowok. Umur 30 tahunan dan calon istri 30 tahunan. pengennya kira-kira umur 17 tahunan. Jadi Buset. sugar daddy dulu ya. Cari duit dulu. Cari duit dulu. Mari. Noah mau nikah umur 18 tahun. Itu ada tuh. Nah, Wias tuh coba, mungkin dia mau apa? Mungkin si Wiasnya mau sama anak umur 18-an, mungkin agak tua dikit tapi nggak apa-apa ya Wias. Nah, Rido nih, Hyperspace. Ups, Rido. Aduh, Hyperspace ini pengen nikah setelah punya pekerjaan tetap. Nah, itu tuh kalau buat Nah, cowok-cowok iya. enaknya kayak gitu. Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjut ke topik pertama, yaitu mengejar karir. Topik yang pertama. Kapan nikah? Mm-mm. Sebelum itu, Dina, kita mainin lagunya siapa nih? Dina. DJ Dina. Request lagu dari Nevermore, Beautiful by Westlife. Wah, Wow. mantap. Light-nya Westlife ya tadi? Iya, Iya, Westlife. Kita bener-bener kayak di weddingnya. ya kayak di wedding, kayak udah siap menikah gitu. Siap nggak, Sar? Nikah sekarang masih umur 22 tahun. Tolong. Aduh, belum siap. Existential. Aduh, jangan gitu dong. Aduh, jadi untuk topik Oke, pertama oke. ini, ayo Noel. Jadi topik pertama ini berkaitan dengan pernikahan ya. Kan kita udah bicara tentang artis-artis yang bahkan kita ngomongin tentang topik ini kan. Tina Tun, Agnes Monica. Dan dua wanita ini termasuk contoh dua wanita yang berkarir dan masuk kategori independent career woman lah. Iya, sama Sherina juga ya. Mereka bertiga Iya. independent career woman juga. Keren-keren sih, mereka masih mengejar mimpi gitu. Sebenarnya desakan untuk nikah itu nggak cuma buat si ciwi-ciwi gitu kan guys, nggak cuma buat para cewek. Kita ngerti. Pria juga kena tekanan untuk menikah, apalagi jadi peran yang memimpin rumah tangga dan keluarga, mencari nafkah, terus mengayomi ceweknya. Banyaklah peran-peranan cowok itu. Terus kenapa sih kita ini disuruh untuk nikah? Kayak ayo nikah, ayo nikah, ayo nikah. Kadang-kadang rasanya tuh kayak ada Makanya merekanya yang kebelet, bukan kitanya. Kadang-kadang rasanya tuh kayak ada expiration date gitu di belakang leher gitu, kayak expired tanggal segini. Lewat 2023 nggak boleh, lewat umur 25 expired gitu. nah ya.
Katanya temenku sih ada itu yang namanya buat cewek loh ya. Christmas cake analogy. Apaan? Jadi when they reach, kalau mereka udah sampai umur 25, setelah itu udah nggak laku lagi. Itu siapa yang ngomong kayak gitu? Temen kenal ya kamu? Temen apa? Orang Indonesia atau luar negeri gitu? Cindo. Oh, berarti anggapannya masih orang Indonesia juga ya. Setelah umur 25 Iya. tahun udah nggak laku lagi lah ya. Aku aja, oke guys, aku aja yang masih 21 lah ya. Sekarang aku masih 21, aku belum ulang tahun nih. Pulang dari luar negeri gitu, selesai kuliah kan, balik ke Jawa. Itu suatu hari ada perkumpulan ibu-ibu tuh di belakang rumah. Teman-temannya mamaku gitu kan. Wah, udah cantik ya, udah besar. Oh iya tante, makasih. Iya, wah udah lulus ya dari Singapura. Berapa tahun di sana? Oh ya tante, bentar doang kok. Oh gitu ya. Waduh, mamanya ini cuma tinggal cari mantu aja, udah selesai gitu. Terus aku kayak masih umur 21 Udah guys. selesai. Udah mulai ditanyain mantunya mana. Ya Allah. Aduh, sabar ya Aduh, mah. iya bener. Pertanyaannya menyebalkan bener. Hai Human. Iya, podcast lagi hari ini. Tapi beda podcast hari ini. Yang host aku, bukan Dani Dinui. Aku Serenity. Sama hari ini aku cuma ditemani Noel. Nah, Halo. Noel belum pernah ditanyain kan? Kayak hal-hal nikah gitu. Enggak sih. Kalau dari Enggak ada yang berharap. oh, Soalnya- sedih. Soalnya semuanya udah tahu kalau aku lebih ke karir. Lebih ke karir gitu ya. Iya, Lebih ke jadi nggak karir woman. ada yang banyak nanya. Beritanya aku kayak no. Jadi desakan untuk menikah itu menurutku sih ya karena tradisi lah ya, karena normanya untuk nikah kayak gini. Terus kira-kira apa lagi ya, Sas? Noel. Ke bawah. Karena tradisi, Iya kan, aku kan udah bilang memang tradisi. nikah ya. Aku udah bilang Udah karena tradisi. jadi norm kan, udah Hmm. normal intinya buat nikah, kayak end goal gitu. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Kira-kira menurutku sih ya juga untuk memenuhi kebutuhan yang untuk meningkatkan status ekonomi keluarga. Jadi misalnya di apa tuh film apa tuh? Apa tuh Noel? Film yang mana? Oh, Little Women. Ada quote-nya kalau nggak salah itu si Amy tuh ya, si cewek tuh. Dia Amy bilang March, apa dia? ya. Dia bilang kalau marriage is an economic proposition. Berarti Kalau untuk menikah itu ya meningkatkan ekonomi status aja ya. ekonomi. Ya, kasihan Ini banget. ada cerita nih. Ih, ada cerita nih. Ada si kita mulai dari Human dulu deh. Human bilang ditanya kapan lulus, habis lulus kapan nikah, habis nikah kapan punya didik bayi. Tetangga rempong. Bener sih, di kampung itu kayak gitu. Di kampungku dulu kayak gitu banget. Sina juga bilang gitu. Baru ditanyain kayak gitu sama ibunya teman. Aduh, sabar ya. Kamu baca ceritanya siapa nih? Si Noel. Mau baca dulu atau Kenapa? mau baca punyanya Dina? Kamu deh, ntar. Oke, kamu ntar di bawah aja ya. Baca di bawah aja. Iya. Baca di bawah. Yang di bawah. Iya. Jadi katanya DJ Dina. Dia bilang kayak gini. Tante gue, kakak tertua dari bokap gue, bisa dibilang wanita karir dan aktivis banget. Sangat fokus ke karirnya dan gak pernah nikah. Bahkan nganggep keponakan-keponakannya, gue dan sepupu-sepupu gue, sebagai anak-anaknya. Sampai akhirnya mantan pacarnya pas tante gue S2 di Universitas Berkeley, pulang ke Indonesia naik kapal layar sendirian. What? Mengarungi Pasifik. Wah, sebagai mantan pacar yang baik, tante gue menyambut dong di Indonesia. Langsung CLBK, cinta lama bersemi kembali.
Gue inget dia cerita ke eyang gue, ternyata emang dia yang selama ini aku cari, Pah. Dan akhirnya baru nikah di umur 50-an tahun Oh my 2013 kemarin. god. Dan emang gak berencana punya anak juga. Aduh, tapi ada ceritanya Kok romantis sih? banget. Aduh. That's so sweet. Oh, manis banget ceritanya. Tapi gini tuh termasuk cerita cinta yang tidak terlalu konvensional juga, tapi ada gitu. Iya memang. Pertanyaan untuk Dina ini, Hmm. nyinyiran apa sih yang didengerin tuh sama si tante? Noel ada pertanyaan nggak kalau ke Dina? Iya, mau tanya sama juga sih. Kayak komen apa dari keluarga juga. Pasti nggak gampang sih. Iya sih, pasti gak gampang nikah di umur 50 tahun dan gak berencana punya anak. Tapi aku paham sih, umur 50 tahunan Oh, itu makanya gak berencana punya anak kan, dia masih umur 50 tahun gitu. Aduh, nevermore. oh. Setelah lulus, wah mana calonnya? Aku belum ada, susah, cari kerja juga susah ini. Aduh, ini baca nih. Oh udah ya. Aku kira itu cerita baru, ternyata Captain 95 kasih jempol Itu aja sih. quote. Iya, inspiratif banget. Oh, tapi menurut kalian gimana nih pernikahan yang kayak gini itu? Nah, menurutku itu ya, kalau ini juga bisa dibilang diskriminasi usia kalau di Indonesia itu. Soalnya kebanyakan orang kan dikasih ada umurnya. Yang tadi kayak aku bilang, di leherku ada Iya. ada capnya. Umur setelah 25 tahun gak laku. Tahu tua. Kadaluarsa kayak roti. Ada batasnya. Jadi kalau punya anak itu nggak sama dengan nikah gitu kan guys. Jadi contohnya cerita si tantenya Kak Dina ini, nggak harus selalu punya anak, yang juga mendahulukan karirnya dia dulu, ya nggak? Iya. Dan sebenarnya ada batas umur tuh karena memang end goal-nya cenderung mau punya anak kan. Pada umur tertentu memang buat cewek memang udah gak bisa punya anak. Bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa-bisa aja punya anak. Bisa, cuma ya. Tapi yang ditakutkan itu anak-anaknya nanti takutnya ada keterbelakangan kalau di atas umur 40 gitu. Soalnya Iya, by bener science sih, juga si ceweknya itu udah nggak mampu lagi melahirkan anak yang yang bener-bener sehat, kayak misalnya dia di umur 25 tahun, 20 tahun gitu, lebih sehat anaknya. Kalau di atas umur 40 bisa lebih tinggi kemungkinan anak tersebut bisa autis atau kekurangan yang lainnya gitu guys. Aduh, kalau misalnya mendahulukan karir, Noel, menurutmu itu adalah sesuatu yang salah nggak? Kayaknya kita udah tahu deh ya, kalau Noel. Ya nggak salah sih. Cuma ya memang gitu ya, sama kayak kamu alasannya pengen itu financially stable biar bisa support seandainya nikah kalau ada apa-apa, something goes wrong, setelah itu bisa support Ekonomi lah sendiri ya. gitu. Ekonomi. Ini Night bilang sangat menyenangkan punya keluarga kaya gitu, bukan nggak bisa tapi beresiko. Nah itu juga soalnya kalau mau nikah juga harus mikir nih, kalau yang cowok sama yang cewek harus mikir ke depannya kita mau makannya kayak gimana, anak ngurusin kayak gimana, nyekolahin anak SPP berapa. Terus kalau mau nikah kan juga, mau nikahnya aja itu mikirin uang gedung gimana, buffetnya gimana. Pusing tuh ngeluarin banyak banget duit hanya Acaranya untuk... mau gimana, bajunya, my God. Gila sih. Wah, hanya untuk membahagiakan tetangga. Keluarga juga sih sebenarnya. yang benar-benar keluarganya yang benar-benar menganut status lah ya. Menurutku kalau benar-benar meninggikan status itu benar-benar harus keluar banyak duit biar kayak dilihat bagus gitu. Itu juga Go pressure. all out lah, ya. Nah, balik lagi ke penyanyi-penyanyi tadi. Tina Tun itu sekarang kerja apa, Noel? Jadi itu kan anggota DPRD DKI Jakarta.
Aku tahun nggak- lalu. tahun lalu terpilihnya Terpilihnya sampai tahun lalu, sampai 2024. berarti sama kayak Jokowi dong ya dia 2019 sampai 2024. Jadi mantan penyanyi cilik yang tadi yang berumur 27 tahun itu sekarang dia di PDIP guys, dia masuk politik dan dia juga berkeinginan untuk masuk Wow. ke Komisi Kesejahteraan Rakyat. Dia punya gelar sarjana hukum sarjana hukum dan dia masters komunikasi kalau aku nggak kebalik ya. Makanya dia mau memajukan bangsa inilah ya. Kalau si Agnes Monica kita udah tau lah ya, dia penyanyi sukses di sini, Penyanyi, performer, suksesnya sukses di di mana? sini, sukses di luar. Iya, di Indonesia, di internasional, pakai lagunya yang Coke Bottle. Sekarang lagu barunya Effin Daddy or something. Effin Boyfriend. Effin Boyfriend. Dari mana tuh mikir? Yang mirip-mirip gitulah. Aku kan berusaha untuk berpikir. Jauh banget Daddy apa boyfriend. Kan orang-orang zaman sekarang itu kayak gitu loh, manggil boyfriendnya daddy gitu. Yang penting nggak Coba panggil bapak. Yang penting nggak dipanggil Deddy Corbuzier. Buset. Aduh. Gak bener. Tapi kita ide nikah ini, bukan ide nikah ini. Ide topik kita untuk hari ini itu sebenarnya dari Agnes Monica Ide nikah. ini. Iya. Dari catatan Najwa, guys. Aku waktu itu kemarin nontonin catatan Najwa. Dia lagi interview Agnes Monica yang dia umurnya 34 tahun. Itu ditanyain aja gitu. Orang-orang itu nggak tanya mau nikah apa enggak. Terus Agnes Monica jawab nggak mau nikah. Agnes Monica gak mau nikah. Makanya judulnya Agnes Monica nggak mau nikah, guys. Ya, Kelihatan gak keisenganku sih lah ya. siapa yang buat title-nya ini? Si Noel lah, bukan aku. Si Noel lah yang bikin. Aduh. Aduh. Yang ada cerita-cerita lagi silakan DM atau ditaruh di bawah. Tapi memang sih Agnes Monica tuh masih belum ada rencana untuk nikah. Dia masih mau mengembangkan karirnya lagi sejauh mungkin. Karena dulu juga dia waktu dia masih muda, dia itu dipertanyakan, masa sih dapat Grammy sebelum dia go internasional itu, sebelum dia yang ngeluarin Coke Bottle gitu, dia kan udah mulai ngomong kayak gitu, aku mau dapat Grammy gini, mimpinya dia tinggi banget, ambisius banget. Dan menurutku itu sah-sah aja nggak sih, ya nggak? Iya sih. I mean, apa ya? Kalau nggak tahu sih, memang mungkin ada yang bisa relate ya. Ada ekspektasi kalau kamu milih karir itu memang harus benar-benar sukses. Suksesnya yang tinggi banget. Biar kayak apa ya? Pilihanmu valid gitu. Betul. Which is not true. Nggak selalu sih, guys. Iya. Terus kalau di luar negeri ada kasus yang mirip-mirip gitu nggak? Nah, Gimana? ada kasus yang kayak Agnes Monica gini nggak yang belum nikah gitu? Pasti banyak sih ya. Tapi aku nggak kepikiran nih Banyak, ya. contohnya siapa kalau yang di luar negeri. Xiao Chan siapa? Bentar. Xiao Chan tuh. Aktor, penyanyi dari China. Dia umur berapa Dia Kak, tuh- si Xiao Chan ini? 30, 29. Ya, dia gimana ceritanya? Pokoknya dia tuh belum pacaran sampai sekarang. Terus Oh, tiap kali dia di cowok, Iya, guys. cowok. Cowok Iya. cantik, astagfirullah. Aku kira cewek. Cantik banget ya ampun, Biar guys. kasih perspektif. Waduh. Ini yang cowok-cowok ngomongin dong yang disuruh nikah atau gimana gitu. Dia tuh sering ditanyain. Ya ampun, Enggak. Kenapa? Lanjutin. Tadi aku baca chatnya Dina. Yang gue dinikahin gara-gara ketahuan naik becak Ketahuan naik berduaan. Aduh. Cur. Gara-gara naik becak berduaan dong.
Oh Waduh, no, hyperspace. hyperspace. Cerita nikah nggak Cerita ada. dong. Pernahnya ditinggal nikah. Aduh. Aduh, ceritanya kayaknya, aduh. Ceritain dong hyperspace. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa Kalau juga mau sih. cerita silakan. Tapi dia masih umur 28 kan ya? Si Xiao Chan ini. Iya, Terus sudah ditanyain kapan nikah. tanyain berapa kali gitu. Aku pokoknya nonton kayak beda kayak TV show. Dia jadi guestnya gitu. Setiap kali pasti nanya kapan nikahnya. Masa sih, kan dia cowok, masih umur 28 pula, nggak masalah kan? Iya, aku kiranya kayak gitu. Tapi kayak wah, mungkin buat cowok juga sama ya pressure-nya. Hmm, Buat Kalau nikah muda. kalau buat cowok ya, aku mau tanya ini. Kalian itu inget nggak mulai umur berapa mulai ditanyain gitu kapan nikah gitu sama tetangga kayak apa? Terutama sama keluarga sih. Kalau aku keluarga masih belum. Tapi maksudnya keluarga udah merencanakan tapi nggak tanya. Gitu loh. Ngerti nggak sih maksudku? Jadi kadang-kadang kedengeran gitu mama papa di ujung sana kayak jauh di sana ngomong, iya harus mulai nyiapin nih buat pernikahannya si kakak gitu, kayak something like that gitulah. Tapi Wah. nggak ditanyain gitu, tapi kadang-kadang denger harus gini. Ngerti maksud nggak sih? Cuman kayak kedengeran gitu aja ya. Nih, baca nih ceritanya Dina si Noel. Jadi ada keluarga gue bercanda ke nyokap gue. Anakmu udah punya pacar tuh, kapan nikahnya? Sama nyokap gue dibalas ngegas gini. Anak gue ngasih makan sendiri-sendiri aja masih pusing. Ini lagi ngasih makan anak orang. Tertawa gue, aku bersyukur. Ya bener. I can relate. Bagus sih, maksudnya respon yang seperti itu tuh menurutku justru Bener. mengerti anak gitu, lebih paham anak gitu lah Iya. ya. Paham anak. Tapi beda buat semuanya juga kan. Iya, beda buat semuanya juga. Terus menurut kalian guys, taruh di chat ini ya, respon di lingkungan kita itu atas wanita karir dibandingkan dengan pria karir itu kenapa berbeda? Kenapa kok lebih banyak? Ini dari perspektifku aja ya. Sama Noel juga perspektifnya mirip-mirip juga. Soalnya ngerasa wanita karir itu lebih banyak dipertanyain tentang kapan nikahnya dibandingkan pria karir. Nah, kalau kalian ngetik, gimana sih? Aku gak bisa ngomong tiba-tiba. Selagi kalian ngetik ceritanya Nafas. tentang kenapa wanita karir sama pria karir ini berbeda, aku ada cerita nih, panjang banget. Widih, ada DM. Budi, cerita. Ini Spill. biasanya memang kebanyakan wanita yang sering dikenakan pertanyaan-pertanyaan macam kapan nikah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya multigender kedua-duanya, maksudnya dia juga mendapatkannya. Salah satu sepupuku dia pun mendapatkan perlakuan seperti ini. Dan mungkin sebenarnya dia sudah cukup begah, lelah, capek mendapatkan pertanyaan ini. Usianya dia udah kepala 3, tapi nggak tahu berapa lah aslinya. Pokoknya kepala 3 guys. Jadi kepala dia ada 3. Kepalaku sih cuma 1 ya. Kok bisa ya dia kepala 3? Rata-rata rasanya cuma 1 ya. Usia Noel. Iya. Banyak alasan. Salah satunya dia jadi tulang punggung keluarga. Lalu juga keluarga itu ya berarti keluarga besarnya dia ya, kayak mama papanya dia berarti ya maksudnya. Lalu juga ada mungkin dia lelah dengan kehidupan cintanya yang banyak kegagalan, banyak rintangan kayak wipe out. Bisa tau lah ya, aku nambahin bagian mana. Akhirnya dia hingga sekarang nggak tahu. I pretend I do not see. Bayangin gak sih kalian kayak mau cinta-cintaan gitu harus kayak wipe out dulu baru ceweknya di ujung sana. Kamu harus kayak terus wah dia lompat-lompat, dia gagal guys, hari ini dia gagal mendapatkan jodoh. Aduh. Noel pun berlari. Ya
Ya Noel, tinggal sedikit lagi sampai, tinggal dia berayun di course terakhir. Aduh, dia terjatuh, sayang sekali. Ya, lain kali baru bisa menemukan jodohnya Noel. Aduh, sayang sekali. Hari ini rintangan-rintangan cinta kayak gitu nggak guys? Oke. Banyak rintangan. Akhirnya dia hingga sekarang fokus ke karir dan sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk menikah. Nah, gitu. Gimana guys pendapat-pendapatnya? Yuk kita lihat dulu. Capek. Dulu waktu Dina masih punya pacar. Baik. Gimana guys pendapat kalian dari cerita tadi yang kepala 3 yang ada rintangannya? Gak ada. Kalau aku sih ya dengar cerita itu, ya itu kebayangannya wipeout doang. Kebayang wipeout. Cinta penuh rintangan. Kalau nggak kayak Benteng Takeshi. jadi di akhir itu, jadi mereka semua lomba kan. Mereka semua berlomba-lomba. Kenapa lombanya agresif semua? Masa home pimpa dapet cewek? Masa home pimpa dapet cowok? Home pimpa lah, yom gambreng. Aku menang, aku dapet jodohnya dulu ya, dadah guys. Kan lebih anti klimaks gitu gak sih? Ngerti Aku mikirnya home pimpa kayak gantian jodohnya malah. Ya udah, aku sama dia 1 jam, nanti kamu. Itu mah gilir beda, ini jodoh gak giliran gak kayak gitu juga. Noel dapet DM gak? Dapet cerita gak? Dapet nih 1 Idih, gimana? cerita ya. Ini ada yang menikah di usia dini. Dia menikah di usia 17 tahunan dan sudah punya anak 2, tapi berpisah di usia muda. Dia udah menjadi single mom. Dia susah payah mendapatkan penghasilan untuk anak-anaknya juga, dan akhirnya dia mengambil pekerjaan sebagai wanita penghibur. Di sini keluargaku tidak menjudge buruk dia, karena apapun pekerjaannya, dia sudah berusaha sebaik mungkin. Pastinya dia mengemban beban tersendiri di dirinya sendiri. Mungkin yang menyemangatinya adalah kedua anaknya. Wah, that's so touching though. Wah, Berat tapi memang. jadi wanita penghibur buat anak-anaknya. Kontroversial banget gak sih kalau di Indonesia kayak gitu. Tapi maksudnya mau gimana gitu loh. Yang penting anak kita bisa makan, anakku bisa makan. Jadi apa aja dihalalin caranya. Tapi menurutku kalau kayak gini sih ya ceritanya, bisa dijustifikasi kalau dia mau jadi wanita penghibur gitu. Soalnya susah. Suaminya udah cerai? Iya, berpisah. Cerai gitu. Iya, berpisah. Nggak diceritain Single misahnya mom. kayak gimana, tapi cuma dibilangin single mom gitu. Susah payah. Aduh. Di satu sisi tadi mengejar karir, di satu sisi ada single mom yang masih sangat muda guys, punya 2 anak, bayangin ya. Memang sih financial independence gitu ya, kemapanan seseorang itu sangat penting. Itu merupakan faktor yang sangat penting yang perlu dipikirkan sebelum menikah. Jadi untuk weddingnya sendiri, waktu pernikahannya sendiri gimana, ke depannya, masa depannya harus kayak gimana. Dan menurutku di zaman sekarang nggak cuman suami doang sih yang harus kerja, istri juga. Apalagi susah kan cari duit sekarang, apalagi zaman corona. Iya. Sekarang Normal pada susah juga kan kalau dua-duanya itu kerja. Tapi susahnya juga di anaknya sih, kalau punya anak. Kalau kedua orang tuanya kayak sibuk kerja. Ya, aku dapat DM-nya nih, menikahnya di usia muda, lulus SMA. Suaminya yang dulu itu nggak lulus sekolah dan kerjaannya serabutan.
Lalu ya mungkin karena kenakalan remaja katanya, makanya nikah muda. Oh, berarti nikahnya bisa jadi karena MBA gitu ya? Bisa jadi. Ini cerita terakhir ya untuk bagian pertama topik malam ini. Ada yang lain lagi, seorang wanita karir. Dia juga kurang lebih sama dengan yang pertama, sudah sebatang kara. Belum nikah, usianya sudah kepala 3 akhir. Jadi berarti 37 ke atas ya, 37, 38, 39. Dia fokus di karirnya dan gak ada keinginan untuk nikah. Intinya, menikah itu mungkin di Indonesia sendiri sebuah hal yang menjadi stereotip di mana itu harus, dan mungkin banyak juga orang-orang yang menggampangkan masalah ke depannya. Ini masih opini dia guys. Banyak hal yang harus dihadapi, komitmen menjadi dasar utama dari sebuah pernikahan. Tapi dia sendiri yang DM aku gak paham karena dia belum ada keinginan untuk nikah atau punya hubungan asmara. Karena ada 1-2 hal. Tapi itu aja dulu ceritanya. Wah, tapi luar biasa sih, dia ada 2 cerita yang benar-benar fokus untuk jadi wanita karir gitu. Dan dia juga ada punya cerita mengenai topik kedua kita nanti ya guys. Jadi sebelum masuk ke topik kedua kita, tadi aku pertanyaannya belum dijawab guys. Yang respon lingkungan ini loh, atas wanita karir dan pria karir kenapa berbeda? Noel? Wah, aku lebih ke pendapatku sih lebih ke wanitanya, memang susah. Jadi kayak kalau ada yang bisa kasih perspektif itu dari pria yang berkarir, susahnya kayak gimana? Ya, Mungkin susahnya beda sama buat wanita. Kalau cewek-cewek kan maksudnya di pressure untuk nikah, terus banyak yang nikah terus karirnya kepotong dan harus di dapur, harus ngurusin anak kan. Kalau misalnya udah langsung dapat anak gitu, jadi karirnya harus terhambat gitu. Kan banyak karir-karir yang harus kayak kesana kemari, terus udah punya anak nggak bisa kayak gitu lagi. Kalaupun punya babysitter, nanti pertumbuhan anaknya juga nggak kayak jauh gitu loh sama orang tuanya. Bentar. Jadi makanya banyak yang di rumah gitu. Yang cewek jadi boneka Susan aja. Kenapa? Kenapa jadi boneka Susan? Ini ada di chat. Loh, kok jadi boneka Susan? Yang ngurus anaknya siapa? Ekonomi musuh abadi, ekonomi harus stable. Kalau menurutku ya, ini si Knight bilang, karena stigma masyarakat yang masih menganggap cewek buat besarin anak-anak. Nah itu sih, kayak gitu menurutku. Betul sekali stigmanya. Menurutku kalau cowok itu masih kayak gini ya, wah dia masih meniti karir, wah dia fokus sama karir, sampai umur 30 pun, oh iya lihat deh dia udah kayak begini. Kayak anggapannya positif gitu loh, dia ngejar karir, udah membangun sebanyak ini uang. Terus kayak pandangannya orang-orang terhadap cowok-cowok karir itu positif karena wah dia ambisius, dia fokus dengan dirinya sendiri. Tapi kalau cewek kenapa nggak kayak gitu loh? Iya, kayaknya memang cenderung pandangannya normal gitu ya. Kalau memang cowok punya karir yang ambis. Kayak oh iya, that's normal. Sesuatu tapi yang normal. Tapi kok cewek kayak Iya kan, kalau nggak nikah itu ditanya-tanyain terus, kapan nikah. Terus kalau terlalu ambisius, jangan sekolah tinggi-tinggi. Oh ya zaman dulu kayak gitu, jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau soalnya terlalu pinter. Kayak apa coba? Ya nggak sih? Iya makanya. Ngeselin banget Dina nggak sih? nih. Waduh. Iya aku setuju deh. Konsep pernikahan Mandalorian. Peran ayah dan ibu harus balance dalam membesarkan anak, gak cuma ibu atau bapak aja. Bener. Nah, kita harus jadi Mandalorian gak nih, Dina? Yaudah. Intinya semuanya jadi Mandalorian. Dari semua. Aduh, Dina happy nih kalau denger nih. Ibu mendadak moral dan internal household dalam berkeluarga. Kalau bapak how to survive in the outside world dan other useful skills. Menurutku juga gitu. Bapak dan ibu itu mereka setara tapi role-nya berbeda.
Role mereka itu berdua berbeda. Tapi kan ada orang yang tidak ingin berkecimpung di role-role tersebut. Nggak ada yang mau, ada yang bapak yang mau jadi bapak rumah tangga, ada yang ibu pengen keluar dan bekerja gitu loh. Tapi kan maksudnya dari dulu itu secara biologis memang ibu yang ngomongin kan, nyusuin bapak kan susah. Tapi kan zaman sekarang udah bisa ASI ditaruh kulkas. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Di reverse Sekarang sesuai kan skill memang orang tua ya. masing-masing. Jadi Iya. menurutku pendengar-pendengar kita malam ini memang jempol semua sih. Waduh. Pendapatnya kayak gitu semua. Gimana Noel? Menurutmu kita lanjut ke topik kedua? Bagusnya kayaknya transisi ke topik kedua. Jadi Dina, ada yang request lagu lagi nggak? Lagu Dina, kedua, Dina. lagu kedua. Waduh Dina. Request Oh, dari Rebo. Captain 95. Request dari Captain 95. Audi dibalas dengan dusta. Waduh. Enjoy. Wah. Mood. Feelingnya enak adem. Dibalas dengan dusta dong guys. Aduh. Ini memang ada nggak guys yang ceritanya dibalas dengan dusta gitu? Nggak usah sampai nikah deh. Pacaran aja. Dibalas dengan dusta. Waduh. Aduh, Fuman artis mulu. Close Discord, masuk lagi. Aduh, Karm bilang, the greatest thing this nation can ever do is prosper through diversity and dedicate all energy in progress and competition. Aku bingung, kamu ngomongin apa, Karm? Kompetisi apa? Oh, itu, si Wiyas. Mau baca ceritanya Wiyas nggak, Noel? Scroll atas. Ntar, kamu deh, ntar. Aku deh. ngambil minum. Minum dulu. Oke, aku yang baca deh. Kata Wiyas, perspektifku, aku pernah menulis naskah esai. Kebetulan mirip temanya tentang wanita karir. Poin utamanya, setelah saya sedikit meneliti ini dulu, dalam tanda kutip, zaman dulu hal biasa nikah muda dan laki-laki yang menjadi banting tulang. Tapi, seiring waktu zaman modern, karena banyak persaingan perusahaan dan negara, karena ada skill wanita yang tidak dimiliki pria, wanita kemudian ikut bekerja dengan tambahan gerakan feminisme dari barat. Wanita menjadi lazim untuk bekerja dan berkarir. Dan alasan nikah muda dulu tidak hanya di Indonesia, tapi memang lebih tepatnya semua umat muslim, karena alasan dulu nikah muda menghindari zina. Dan tugas terakhir orang tua selain mendidik anak, yaitu tugas terakhirnya menikahkan anaknya. Jadi tidak heran kali banyak orang tua tanya hal seperti itu. Oh, wah, itu perspektif baru sih. Mantap. Sekarang kata-kata Karm masuk akal. The greatest thing this nation can ever do is prosper through diversity and dedicate all energy in progress and competition. That way we'll be able to compete against leading nations. Waduh, Karms. Dia kayak presiden aja. Kayak presiden Rusia nyasar ke sini dia. Presiden Rusia. Jangan-jangan Putin? Happy Sunday to you too, my friend. Happy Sunday, Putin. Happy Sunday. Wuhu. Oke, jadi artinya adalah hal terbaik yang negara ini bisa lakukan adalah prosper itu berkembang melalui diversity, Bhinneka Tunggal Ika, apaan? Dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan mendedikasikan semua energi kepada kemajuan dan kompetisi. Ya, kemajuan dan kompetisi. Di antara yang sehat, di antara ya manusia gitu. Ya, artinya kita harus mendedikasikan semua energi kita ke hal-hal yang penting. Gitu, katanya dia. Wah, Dina nyambung lagi nih. Baca tuh punya Dina, Noel. Ah, bener sih. Dulu sampai abad 18-19 kalau nggak salah. Di Eropa juga lazim banget buat nikah muda. Tujuannya juga buat menghindari zina. Dulu Eropa agamanya kencang banget juga. Jadi kayaknya emang zaman dulu sangat-sangat lazim
sih untuk nikah muda karena faktor agama. Ah, Ya bener sih, agama. menikah karena agama. Nah, itu bisa masuk ke topik kedua kita. Nikah muda, Uh. apa salahnya? Jadi kita udah ngeliat kan bagaimana wanita-wanita karir yang sukses secara independen tanpa menikah. Tina Tun, sekarang dia jadi DPRD, terus si Agnes Mo yang masih menggejor-gejorkan musik dia, dan juga Sherina yang masih mengeluarkan musik sih dia ya, tapi masih agak vakum dia mungkin gara-gara corona juga. Tetapi di sisi lain ada juga para wanita yang menikah muda, banyak sih, bukan dikit ya, bukan di sisi lain lagi. Justru sisi banyaknya lebih banyak nikah. Nah, apakah menikah muda ini benar menahan para wanitanya untuk di rumah aja? Noel. Menurutmu orang-orang yang nikah muda itu bisa nggak sih sukses di bawah nama mereka sendiri? Apa mereka cuma bisa menjadi seorang Mrs. Siapa tuh? Jaya Wijaya, Mrs. Tanu Sudibyo, Mrs. Wijaya yang ada di bayang-bayang suaminya. Apakah jadi Mrs. itu hal yang buruk? Gimana menurut kamu? Apa ya? Di bawah Mrs. gitu. Personally, aku paling nggak suka kayak asumsi wanita itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi setelah nikah. Jadi kayak nikah tuh kayak end all be all gitu. Kalau ibu rumah tangga, kok setelah nikah ya mereka bisa kayak sukses in their own way nggak sih? Kayak banyak yang buka bisnis sendiri atau enggak ya coba berkarya sendiri walaupun setelah nikah. So it's not the end. Bukan akhir lah ya. Menikah itu bukan akhir, guys. Ingat tuh kata-katanya Noel. Bagus tuh. Menikah bukan akhir segala-galanya. Terus Not the end of the world. menurutmu stereotip nikah muda itu, aku kan taunya orang nikah muda itu nikah gara-gara kecelakaan, MBA, married by accident, nikah karena ngejar duit, apalagi ya, itu dong yang aku kepikiran. Ada itu kan apa nikah karena uang, kita kan udah ngomong tadi, Ya, economically ya. Terus paling sering nih nikah secara impulsif. kayak tadi tuh, kayak yang ceritain tadi yang umur 17 tuh. Tapi yang 17 juga accident juga. Gara-gara accident kali ya yang 17 tahun tuh. Terus yang kita ungkap tadi itu nikah muda itu ngorbanin masa depan sendiri si ceweknya. Terus kalau udah nikah, cewek-cewek itu harus bisa masak. Terus in the end cewek juga harus nikah. Terus bakal ada masalah keluarga kalau nikahnya terlalu muda. Gimana menurut kalian, guys? Silakan ketik Rex spasi. Enggak. Opini kalian silakan ditaruh di bawah. Enggak di bawah sih, di podcast chatnya. Silakan. Noel, gimana tuh menurutmu tentang stereotip nikah muda tuh? Bener sih. Apalagi kayak nikah muda pasti cerainya cepet juga. Aduh, aku pernah tuh lihat di TikTok cewek yang nikah muda tapi lama gitu. Lama, langgeng. Iri banget. Kayak fairy tale banget. Ya nggak bisa berharap juga kan langgeng. Aduh, karena pakai bahasa Inggris mulu nih. Capek aku translate. Baca ta. Ini nih, mari kita lihat. Aduh, banyak. Especially applied during golden days. Nikah muda itu bisa jadi karena untuk menjauhi zina, untuk menjauhi dosa. Katanya Dina nih, Dinoy, kalau nggak salah, jodohin itu langgeng tapi nggak jamin bahagia selama nikah. Kalau milih sendiri, lebih bahagia tapi nggak menjamin bakal langgeng. Waduh, gimana itu menurutmu Noel? Pendapat itu? Bentar nih, baca. It's likely under the pretenses of rules and agreements made by both parties. Nah, ini kalau aku artiin ya, bisa jadi karena pretenses itu tipu daya ya? Ya. Pretenses.
Aku pengen lebih tepat gitu kata-katanya. Nikah untuk konten. Nikah untuk konten dong. Itu oh my god, YouTuber banget. Hai guys, aku nikah. Ya, pretensi atau kepura-puraan. Jadi menikah di bawah kepura-puraan dari peraturan-peraturan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bisa jadi. Kata Boleh baca nggak nih? Kenapa? Boleh, silakan. Karm bilang, marriage is sacred, at least here. But back in America, people get divorced left and right without batting an eye. Itu kalau itu udah beda culture kan? Beda Culture, economic status, beda. Betul. Pandangan tentang menikah itu kan yang kata Dina tadi. Tabu juga, jujur aja. Kok cerai? Enggak sih, menurutku orang-orang nikah dan stay untuk nikah itu untuk menghindari zina, itu biar nggak berdosa. Kalau orang-orang di western sana kan sudah sekuler, udah nggak begitu percaya sama agama lagi, boleh bilang kayak gitu nggak sih? Makanya mereka lebih oke dan lebih bebas gitu dalam ngomongin gitu. Nih cerai tabu banget, bener. Katanya Karm juga peraturan-peraturan tersebut ada di masa lalu ketika pernikahan merupakan sebuah pernyataan dan bukan cuma sebuah proklamasi cinta, tetapi merupakan simbol kekayaan dan banyak. Abundance. Kekayaan dan kelimpahan. Tapi negara kita sudah berubah dan pelan-pelan beradaptasi melihat banyak pernikahan barat. Menurutku bukan pernikahan sih, relationship, hubungan yang ke barat-baratan. Nah, menurutku pendapat itu banyak yang mikirnya berbeda. Soalnya kan kita masih ke timur-timuran gitu. Terus banyak orang tua yang kamu ke barat-baratan banget sih, gini. Kita orang timur, kita beda gitu kan. Iya nggak? Tapi ya belum tentu kepercayaan orang timur juga bener gitu. Tergantung kamunya juga. Tapi kan social pressure, tekanan sosial, dan orang-orang itu julidnya tuh parah loh kalau yang begitu-begituan. Ingat gak sih kasusnya si Zara itu yang post di Instagram, dia post video di Instagram yang main sama ceweknya itu langsung dihujat habis-habisan kan? Iya gak guys? Angel Elga sama Vicky dah. Nikah kontrak di puncak. Ini Shell. Halo Shell. Hai Shell Harley, welcome back. Ada Cheeses juga. Hai. Sorry, melengking. Kamu yang baca atau aku? Kamu boleh, silakan. I think cerai atau enggak cerai, it's a matter of compatibility. What's the basis of your relationship? Kalau cuman physical dan cuman I love you and no actual commonality, it's not gonna work. But if you love each other and love God, it's good. You can support each other to grow in your careers. Gak perlu langsung have babies. It's up to the couple. If they wanna have family, they can. Kalau mau career ya udah. Jadi kalau menurut si Shell ini terserah, dan itu tergantung dari hubungan orang-orang masing-masing. Jadi kalau cuman fisik doang, hubungan fisik aja, cuman pengen pacaran gitu, nggak bakal selesai tuh nikah, itu nggak bakal langgeng nikahnya dia tuh. Tapi kalau sama-sama sejalan, seiman, satu visi gitu, bisa satu visi sama saling mendukung karir satu sama lain, itu bisa langgeng. Itu kata-katanya si Shell Harley. Kalau si Karm bilangnya yang penting terbuka pikirannya, terbuka di segala sisi. Nah, bukan buka-bukaan yang kayak gitu ya guys, beda guys. Nah, ngomongin nikah muda nih, artis yang lagi naik daun, viral di Twitter sih, si Dinda Hau sama Ray Bayang tuh.
Tahu nggak sih umur berapa mereka, si Dinda Hao sama si Rembayang? Tebak nih, tebak. Ya guys, coba. Oh my god, aku Coba tebak. pertama kali tahu umurnya, aku kira mereka cuman baby face aja. Astagfirullah, Mak. Muda banget. Dan ceritanya, aduh, habis ini aku ceritain. Iya, pas kamu cerita aku kayak wah, muda. Aku Bener-bener muda. Shock. 25. 7 tahun ya guys, muda gitu juga Nggak kan. gitu juga, Uyas, Ma. Aduh, Ma, Uyas. Pengen tak, Uyas Kalau dari gitu. tadi tuh. Nah, katanya si Knight, Ray-nya 22 kalau nggak salah. Nitch bilang 25. Nitch bilang 25, ya. Umur sebenarnya Dinda Hao itu si ceweknya umur 23 tahun dan Ray Bayang itu umurnya 21 tahun, guys. Mereka berdua, Ray Kerasa. Bayang dan Dinda Hao itu menikah pada Jumat 10 Juli 2020. Keduanya melewati proses ta'aruf dan hanya pendekatan selama 2 bulan. 2 bulan langsung jos kandos nikah. Jujur Pepet terus jujur jos kandos aja, nikah. ya. Jujur aja lebih shock mereka berapa lama pacaran daripada umur nikahnya sih. 2 bulan. Oh, Mudah banget loh, guys. jalan napas dalam. Oh, terus si Dinda Hao itu sebelumnya punya pacar dan mantannya tuh kaget banget. Langsung ditaarufin, langsung nikah dong. Kayak oh my god. Dan mereka viral karena Dinda Hao nggak bisa masak. Oh, aku cuman bisa masak Indomie. Oh my god, dia masih mau nikahin aku, guys. Oh my god, cari cowok yang bisa masak. Oh. Hele. Mereka berdua content creator bukan? Kayaknya sih, bisa jadi kayak katanya siapa tadi? Menikah karena konten, Angelil Gas sama Vicky. Aduh, julid iya. deh kita dong. Aduh, Mak. Aduh. Bring the line, kasih boundary. Jangan julid. Jangan. Jangan julid. Ini ada yang DM aku bilang, nikahlah karena kamu siap, jangan karena orang bilang harus nikah. Yang nikah itu kamu, bukan mereka yang julitin kamu. Fokus dulu sama diri lu baru nikah. Nikah itu bukan tentang kamu lagi. Semuanya udah tentang gimana cara besarin anakmu dan ngehidupin istrimu. Nah, itu ada yang DM ke aku kayak gitu. Kesel kayaknya dia sama orang-orang yang julid kanan kiri. Aku juga. Ini si Nick bilang, sama Kak Serenity, aku juga pengennya yang bisa masak. Aku makan aja. Itu mah aku juga mau ya. Aku juga mau nikah sama yang semuanya ada gitu, mau loh ya. Makanya guys, karir duluan kaya nggak perlu masak. Nah, selain itu ada cerita lain, guys. Ada cerita lain nih. Ayo. Waduh. Sebelum kita ke topik terakhir, aku akan menceritakan sesuatu dengan singkat. Nggak sih, mau ngomong bentar aja. Najwa Shihab, dia tuh nikah muda, nggak banyak yang tahu. Tapi dia besar dengan namanya sendiri. Itu salah satu kasus yang paling keren menurutku. Mbak Nana, aku jatuh cinta. Di sini ada yang nggak tahu Mbak Najwa Shihab? Siapa nggak tahu Najwa Shihab? Mau aku kick. Mungkin. Aduh, pengen join tapi mah boro-boro dapet gebetan aja belum pernah. Aduh, Korgi. Pernah. Aduh. Tapi si Najwa Shihab ini nikah muda, punya anak muda, tapi dia masih berkarir dan sukses. Dan dia tuh menurutku salah satu contoh terbaik untuk orang yang nikah muda, tapi tetap sukses dengan namanya sendiri, nggak di bawah embel-embel Mrs. Nggak di bawah embel-embel namanya suami. Keren nggak sih? Keren banget. Sebagai presenter pinter banget dan dia tuh anaknya imam. Aduh, keren banget. Suaminya tuh ngejar cepet banget dan aduh jadinya mereka cepet banget dan mereka langgeng. My god, goals banget gak sih Najwa Shihab itu? Pinter pula, cantik pula. Aduh. Udah. Aku berhenti nge-fangirling. Threatening. Nah, sebelum masuk ke request lagu selanjutnya, aku mau naruh lagu nih, judulnya Senja dan Pagi. Senja dan Pagi ini cerita tentang dua orang. Dua orang ini juga menikah muda. Jadi ceritanya si Alfi ini ya yang bikin lagunya, dia nulis lagu. Dulu itu dia nulisnya nasionalistik gitu, bertema mimpi, nasionalistik.
Terus dia suatu hari dia pengen nulis cerita cinta, tapi cintanya itu yang bisa bawa tanggung jawab, gak receh, dan berprinsip. Setelah itu dia menemukan sosok cewek yang bisa memainkan video klip itu. Dan mereka ngomong-ngomong, mereka satu frekuensi. Dan mereka pun akhirnya Juni, Juli, Agustus, 2 bulan setelahnya, enggak, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan setelahnya mereka nikah. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan sih, baru mereka nikah. Dan mereka langgeng, dan tapi mereka masih nge-vlog. Jadi aku agak bingung ya guys kadang-kadang. Tapi gitulah guys, ceritanya agak manis banget gitu. Dan dia, si ceweknya tuh ketemunya loh kayak gitu. Dan dilamar di atas gunung. Waduh. Kita dengerin lagunya aja guys, biar kita tahu, biar kalian tahu bayanganku nih kayak gimana. Jadi Dina, aku mau kamu mainin laguku dulu, Senja dan Pagi, baru requestan habis ini. Requestannya siapa sih? Dina. Boleh nih. Dina, lagu requestan kita hari ini apa ya? Yang kali ini. Mi. Iya. You know my poodle's name Dina. Gimana Dina? Mi by Cerebro. Apa by Siri? No Calm. Oke. Mi. Oke, aku mau request lagunya dulu, mau nunjukin lagunya aja. Ini ya lagunya. Oke. Baru kita ke requestan kita. Jadi mari kita mulai lagunya. Ya, itu dia lagunya Mimi seksi Mimi. Aduh. Katanya si Harley ini cocok lagunya buat pump. Iya sih, aku suka banget dulu lagu ini, kayak stuck banget di kepala. Ini kayak lagu siapa ya yang sekarang ini? Kayak Mimi dan Spunky bukan? Mimi itu diplagiat. Oh, malah mikirnya itu apa? Momolan. Oh iya. Bukan. Iya, aku mikir Momolan. Momolan kan? Iya, Momolan Bum, bum. girl band guys. Na gaji bum bum. Iya. Sorry guys, tiba-tiba kepikiran lagu itu aja. Oke. Sekarang Moodnya drastis banget deh tadi transisinya langsung nge-hype banget gitu. Seru banget transisinya. Langsung hype. Tadinya kan dreamy gitu. Pernahkah kau dilamar di atas gunung. Kalian kalau lihat videonya romantis. Akhir videonya diijab kabul. Aku mau. Romantis main terlalu banyak, bikin halu. Jangan nggak boleh terlalu halu. Lagi podcast. Yang terakhir, nikah mah gitu-gitu aja. Stereotip nikah dan memenuhi atau memecahkan ekspektasi. Jadi, Noel, stereotip nikah nih, gimana? Beda nggak? Beda sama stereotip nikah muda? Nggak ada bedanya dong. Stereotip nikah in general sih. Gimana kita memenuhi atau dan memecahkan ekspektasi tersebut. Jadi yang tadi kan, salah satu stereotip nikah tadi itu banyak stereotip cewek yang ada di Asia. Kodrat cewek itu di rumah aja, di dapur aja. Ya. Terus banyak nih sekarang yang menuhin ekspektasi, memecahkan ekspektasi. Aku mau cerita-cerita yang lain gitu, selain si Najwa Shihab yang sangat sempurna ini. Udah cantik, ceritanya kayak gitu. Nikah muda, sukses. Harley bilang, aku di dapur nonton suamiku masak in the future. Progresif, ayo plot. Emang gitu dong. Emang udah ada cowoknya.
Emang suaminya udah ada. Nggak Uh, usah halu. Nggak usah halu. Biar aku aja yang halu. Udah. Biar aku aja yang halu. Aduh. Jadi menurutku itu ada satu cerita yang agak mengejutkan. Itu ceritanya si Esmeralda. Si Esmeralda ya. ini dia itu kan pertama nikah sama suaminya. Iya sih, masa sama masa sama siapanya? Masa sama bapaknya ya enggak sih? Nikah sama Ampun, jangan. jangan, Let's not jangan, go jangan, there. jangan. Dia itu pindah agama. Suaminya itu pindah agama gitu kan. Asmiranda kan kalau nggak salah waktu itu Muslim. Terus Iya. si suaminya pindah agama buat nikah. Habis itu nggak lama kemudian, habis nikah kan suaminya balik lagi agamanya tuh, balik lagi kalau nggak salah Kristen atau Katolik, something like that lah. Terus si Asmirandanya pindah. Terus pandangan publik itu mereka itu mempermainkan agama hanya karena cinta. Menurutmu gimana nih? Wah. I mean, ya udahlah, pandanganku mau jawab gimana. Tapi rasanya dia tuh Ya kena udahlah. hujat ya, Iya dong. besar-besaran dari publik. Even though kayak it's technically legal. Terus menurutmu gimana nih? Kan orang-orang yang nikah muda nih. Orang-orang nikah muda karena married by accident, memiliki anak yang hamil di luar nikah, dan itu dianggapnya jelek banget loh guys, kayak sampah. Iya. Kayak udah nggak punya masa depan gitu. Aduh, udah lahir di luar, udah nikah hamil di luar nikah nih, gini anaknya nakal gitu. Tapi kalau cowok itu kan bisa lari gitu aja gitu ya. Terus gimana nih guys menurut kalian? Menurut Noel gimana nih Noel? Untuk apa? Untuk ini, apa pendapatmu tentang anak-anak yang married by accident? Si cewek-cewek ini yang diperlakukan jelek karena itu. Apa ya? Memang sih tanggung jawabnya berat sih kok di Indo. Apalagi kayak mau cari itu kan. Kalau memang cowoknya mau support juga itu kan juga susah. Apalagi kok masih muda. Nah, takutnya itu kayak si cerita tadi, 17 tahun, married by accident, cerai dan harus dibebankan uang-uangnya gitu loh. Udah uang-uangnya. Finansialnya itu dibebankan ke anak yang umur 2 tahun nikah, berarti anak umur 20 tahun dong. Dibebankan 2 anak kecil. Single mother. Kalian ada cerita-cerita single mother gitu nggak guys? Kalau aku sih punya temen yang single mother yang sangat-sangat kuat banget menurutku. Jadi suaminya dia udah meninggal ketika temanku itu masih dia agak muda. Dan dia punya anak 2 biji. Satunya anaknya dancer, satunya anaknya udah kerja, habis itu nikah kan. Nikahnya biasa anak pertamanya. Nah, temenku ini nikah muda, masih umur 20 tahun. Dan dia tuh kasih tahu aku gini, akan ulang tahun tuh, ada ulang tahun kan. Habis itu 2 hari kemudian dia bilang gini, dia telepon aku, udah lama banget gak telepon aku, tiba-tiba dia telepon aku, Serenity, terus dia nunjukin cincin dong. Heh, kamu udah nikah? Hah? Wah. What? Kamu sudah nikah? Aku tuh kaget banget kan. Itu aku ulang tahun, bukannya dikasih kado, dikasih kejutan yang sampai aku terkejut. Well, it is a surprise. Surprise-nya tuh, waduh. Wah. Aku ulang tahun beberapa hari. Kalian udah berapa lama nggak bicara? Enggak, besoknya. Jadi misalnya aku ulang tahun Oktober kan, dia itu terakhir chat sama aku itu Juli, Agustus gitu kan. Terus aku juga temen deket banget. Terus aku chat dia, aku dulu tuh chat dia setiap hari, kayak
dari SMP itu chat dia setiap hari terus-terusan. Terus tahun itu 2019 udah tiba-tiba jarang chatnya. Kayaknya mau serius nih sama cowoknya atau ada apa gitu di hidupnya. Aku kan nggak negatif thinking lah ya orangnya. Terus tiba-tiba muncul nikah dong. Terus kayak dia tuh cerita ke aku nggak bilang ke siapa-siapa, aku barusan nikah ini. Aku takut. Aku kemarin habis lamaran, habis itu besoknya nikah. Kita deket cuman kayak beberapa bulan gitu lah, tapi ya langsung kayak si cerita Iya. tadi, Aruf langsung nikah. Aku kayak, hah? Wah, Kaget ngegas. banget. Hah? Kamu waktu aku ulang tahun lamaran dong. How dare you? Aku kemarin ulang tahun, kamu nggak bilang apa-apa, tiba-tiba kamu muncul bilang aku nikah. Berani-beraninya kamu ngambil spotlight aku yang barusan ulang tahun ini ya. Bukan. Kurang ajar kamu ya. Pasti now spotlight. Hai ya. Dan aku bukan tipe orang yang negatif thinking kan. Dia bilang ke aku kayak gini. Iya. Aku tuh takut kalau ngomong ke kamu, aku udah nikah. Aku takutnya kamu kira aneh-aneh gitu loh, aku aneh-aneh. Terus gini, aku tuh temenan sama kamu dari SMP. Kamu tuh aneh-aneh mentok kayak gimana, nggak gimana-gimana juga. Dan kalau kamu pun aneh-aneh, kamu tetap temanku dan kamu bakal aku bilangin gitu loh. Nggak yang bakal menjauhin atau apa gitu. Kita udah berteman bertahun-tahun dan kamu masih mikir aku kayak gitu. Jadi aku agak sakit hati aja sih, tapi shock banget waktu dia nikah muda tanpa yang tiba-tiba gitu. Tapi ya dia memang juga harus kayak apa ya, waspada. So I can understand kayak kenapa Cowoknya dia takut. itu jadi dokter, jadi dia masih muda dokter dan dia itu cowoknya tuh bilang aku mau jauh gitu loh, mau dia itu di Lombok dan cowoknya tuh mau kuliah di Madiun gitu kan, jadi biar sekalian bareng dan bisa mengerti saling bersama-sama gitulah ya anggapannya. Menurutku ini tuh memenuhi ekspektasi orang yang nikah muda dan mereka bisa langgeng. Enggak sih, belum. Oh udah 1 tahun sih, mereka udah 1 tahun dan mereka masih oke-oke aja. Dan si ceweknya itu memenuhi stereotip yang di rumah dan masak. Padahal sebelumnya dia tuh dancer dan sebagainya. Tapi dia tuh nggak dipaksa gitu loh. Dia bukan orang yang dipaksa untuk kamu harus gini. Enggak, dengan kemauannya sendiri yang bikin aku shock itu. Karena mamanya itu nggak maksa. Mamanya dulu juga pakai rok mini, tapi sekarang dia mamanya syar'i gitu kan, jilbaban gitu. Kakaknya juga. Terus Wah, dia itu anggapannya langsung sama si hyperspace. Aduh. bentar. Baca Dina. Ini banyak banget sih guys. Aduh, hampir gak baca. Tadi kamu baca apa aja nih? Ghost Stories. Aduh, si Karm ya? Oke. Intermezzo sedikit kalau Karm mau dengerin cerita-cerita hantu. Biasanya kalau di CIC ini, di Creative Indonesian Community ini dibawakan oleh Dani dan Dinoy. Itu ada talking session mengenai perhantu-hantuan itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis jam 7 hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, mari kita lanjut baca. Aduh, jangan ngomongin hantu. Kita lagi ngomongin nikah. Si Shell Harley bilang mau bucin tapi jomblo gimana? Masa mau call my ex? Silakan sih menurutku. Jauh juga kan exmu. Nah, ini nih. Masak. Lagi belajar masak biar juga bisa sama-sama masak sama istri. Nah, ini nih bagus nih, memecahkan stereotip yang ada. Gimana nih? Cowok-cowok kayak gini. Aduh, hyperspace ini idaman banget nih guys kayaknya. Hyperspace masih jomblo guys. Kalau mau DM, nih cewek-cewek. Hyperspace cowok guys. Aduh, jatuh hati tuh. Aduh, apa ini yang bagus? Sekarang cari pacar katanya si Alphonse. Ada kata-katanya si Shell nih. Noel baca nih. I think semua orang punya kesalahan ya. Jadi I think cowok yang menikahi ceweknya itu lumayan bijak ya. Kasihan masa wanitanya ngurusin anak sendiri. Apalagi kasihan anaknya pasti besar-besarnya tanya mana papanya. Semua orang harus lebih respect ya. Jadi ibu itu susah banget. Iya guys. Besar-besarnya tanya mana papanya. This feels familiar. Aduh, Noel ini kayaknya ada cerita ya. Waduh. Kalau mau cerita silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa, privasi. Gimana Noel? TLDR dari issues.
TLD. Aduh, masalah perbapaan ya. Memang sih ada. Nah ini guys, yang ditakutkan itu yang menikah itu bapaknya bisa ciao terus nggak menghidupi anaknya. Kasihan lah guys. Punya teman satu lagi juga menikah muda ceritanya, langgeng, cukup langgeng, sampai anaknya umur belasan tahun, 17, 18, anaknya udah umur segitu, tiba-tiba bapaknya berubah. Bapaknya jadi, kata temanku jadi BRNGSK. Iya, padahal dulu ceritanya kayak romantis banget katanya gitu. Terus setelah cerai diketahui, oh ada wanita lain yang menunggunya di kota lain. Jadi begitu bapak. Nah ini nih guys, stereotip cowok selingkuh. Ya, Gimana ya. guys? Pendapat. Guys, kalau aku sih alhamdulillah aja sih. Orang tua langgeng ya, romantis banget. Sampai jujur ini aku mau cerita, bukan apa-apa ya, tapi dulu itu aku tuh nggak percaya banget sama yang namanya cerai. Aku dulu cuma kira orang cerai itu cuma di TV, karena nggak pernah lihat, nggak pernah tahu orang cerai. Baru Iya. kelas 4 SD ketemu sama temanku yang orang tuanya cerai, baru kayak dalam hati gini, beneran cerai? Hah? Masa sih? Beneran ini bukan kayak di Indosiar. Aku dulu beneran Indosiar. Aku dulu kelas 4 SD ngira orang cerai itu cuma di Indosiar loh. Di Indosiar, di Trans TV. Dina is not married. Dina was almost married. It was a very sad story, but yeah, Dina was almost married. Ya. Aduh, we broke up just a month ago. Ini aku baca ceritanya Dina ya. Bahasa Inggris, habis itu bahasa Indonesianya. Planned to get married by the end of this year, but because of this corona, it was postponed to next year. Alas, we broke up anyways because of reasons. Jadi artinya berencana untuk menikah akhir tahun ini, tapi gara-gara corona ditunda tahun depan. Yah, tapi putus karena alasan lainnya. Aduh, kalau itu sih gimana guys? Kok sedih banget ya guys. Cerita Bali di villa, ingat gak cerita kucing? Wah, Michelle, kalau mau cerita horor ikut minggu depan Kamis ya. Minggu depan Kamis jam 7 sampai jam 9, Denny sama Dino yang nge-host. Itu seru banget sih biasanya, seru banget. Biasanya ini masih ada nggak ya? Nanoah 777 ini cerita horornya paling mantap. Kadang-kadang dikasih kutukan juga. Ih, Denny muncul dong, tapi dia nggak sebagai podcaster hari ini. Dia bakal podcast setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau aku, Serenity, bakal podcast tiap hari Minggu, topiknya bakal ganti-ganti. Tapi sayang guys, Noel cuman minggu ini. Ya. Jadi aku mau spoiler dikit buat minggu depan, Noelnya berubah jadi cowok. Waduh, suaranya mantap sekali. Nah itu minggu depan gua hostnya guys. Minggu depan gua hostnya. Dani diem gak? Aku self-mute kamu. Kamu bukan host hari ini. Kamu suaramu tidak seenak itu. Nanti minggu depan kalau ada yang mau denger suara cowok ganteng banget. Waduh, suaranya sih ganteng banget guys. Aku bisa, waduh. Itu pernah open mic dia sebelumnya dan bikin semuanya salah fokus. Yang mau denger ya ke depan ya. Oh ya, ini ada ceritanya Caca Ayu. Mau baca? Noel sebelum kamu pergi. Ini si Caca Ayu. Kalau kasus aku, nenek dan kakek itu menikah muda. Nenek umur 16 tahun beragama Islam. Kakekku Kristen umur 24 tahun. Menikah. Nenek ikut agama Kristen. Tapi menghasilkan 4 anak perempuan. 3 Islam termasuk mama aku dan 1 Kristen. Di mana suami tanteku yang Kristen itu Islam. Hah? Dan juga bentar.
Bentar. Iya, Ah, bingung. oke lanjut ntar. Dan juga pacar salah satu kakakku sekarang agamanya Hindu, orang Bali. Dan rencananya kakakku mau pindah agama di KTP buat mempermudah ceweknya kalau mereka jadi menikah. Mantanku pun Kristen. Alhamdulillah bersyukur lahir dan bertemu sama orang di mana keluarganya itu open mind sama agama. Kita sangat tahan sama omongan anak saudara jauh, tapi entah kenapa omongan tetangga itu sangat panas ya mereka. Intinya keluarganya omong Bhinneka Tunggal Ika terus dijulitin, Bhinneka Tunggal guys. Ika bener. Keluarganya bener-bener Bhinneka Tunggal Ika, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu. Hindunya masih pacar nggak? Diversity on point. Pacar. Tapi itu diverse banget sih. Oh ya, aku juga mau cerita dikit nih, keluargaku yang bagian papa itu Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika banget. Ada yang Buddhis, ada yang Catholic, ada yang Christian, ada yang Muslim, ada, tapi cuman nggak ada satu. Ada Konghucu, ada nggak ada satu. Bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin ya? Semua hari besar keagamaan dirayain, asik. Nggak bandain. Dulu bener, aku dulu pernah pada satu saat aku ngerayain Semuanya. Lebaran, ngerayain Tahun Baru Cina, ngerayain bukan ngerayain gimana gitu ya, tapi kayak kesana datengin gitu, minta duit. Minta Asik apa? dong, bonusnya banyak. Sama Christmas ke nenekku gitu. Nenekku kan Christmas gitu, kalau keluarganya yang lain itu masih menganut Cina-Cina gitu kan. Jadi dapat duit waktu Tahun Baru Cina, dapat duit waktu Lebaran, dapat duit waktu Christmas. Dulu kaya, guys. Dulu. Almarhum nenek ya, guys. Almarhumah nenek. Udah nggak ada. Tapi ya gitu. Dulu kayak gitu, guys. Tapi Bhinneka Tunggal Ika ini menurutku sesuatu yang luar biasa sih di Indo ini. Meskipun masih banyak yang julitin, tapi banyak keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika juga. Tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing, yang mungkin kepercayaannya nggak mempercayai kalau nikah sama yang agama lain ya nggak apa-apa. Kalau maunya nikah sama yang agamanya sendiri juga monggo, yang penting dibicarakan di antara kedua pasangan dan kedua keluarganya, yang penting saling mengerti. Jadi gimana, Noel, menurutmu hari ini? Banyak yang bicarain. Gimana Jadi kayak moralnya? conclusionnya, wah. Kalau konklusinya Noel gimana? Kesimpulannya Noel dari hari ini, kita udah ngomongin nikah muda, kita udah ngomongin orang yang mengejar karir, kita ngomongin stereotip tadi, stereotip nikah yang telah dihancurkan dan yang masih berlaku. Wah. Itu gimana? Menurut Noel, apa yang bisa Noel ambil dari semua ini? Yang paling besarnya. Conclusion, dua-duanya nggak ada salahnya. Mau nikah, mau nggak nikah, terserah kalian. Yang paling penting kok menurutku sih dari semua yang kita bicarain hari ini, pokoknya kamu tahu kamu harus siap kok memang mau nikah. At any age. Udah siap terima susahnya, udah berkarir, pokoknya pada akhirnya keputusannya juga di tangan kamu. Tapi bocah ya, jangan sembarangan kawin. Awas. Jangan sembarangan nikah. Mentang-mentang. Tentang bocah. Tapi aku mau ngungkit sedikit nih. Si Karm bilang di Jakarta ini lumayan normal, pernah ngeliat 3 mistress berbeda, 3 selingkuhan berbeda dari satu klien bapaknya. Aduh, selingkuh nih guys. Nah ini menurutku poin-poin yang penting yang perlu diambil dari pembicaraan hari ini adalah 1, duit. Itu nomor 1 menurutku. Duit kalian itu cukup mapan tidak untuk memulai pernikahan. Yang kedua, kematangan pemikiran kedua belah pihak
Karena kalau nikah cuman karena buta cinta aja, tapi nggak mikirin duit apa segala, bisa putus karena cintanya hilang. Karena cinta itu menurutku ya harus terus-terusan kamu milih. Karena falling in love is takdir. Tapi untuk staying in love itu merupakan sesuatu yang harus kamu lakukan terus-menerus sampai habis, gitulah intinya. To do it, Ya, kematangan menurutku otak sih kalau mau nikah. apa ya? Ya. Love is work. Iya, love is work. Dan menurutku Jangan sih dilihat terserah. dari segi emosi pokoknya. Menurutku Jangan loh ya. hanya emosi, karena harus cinta itu logis dan harus pakai hati juga, nggak cuma logis aja ya. Tapi kalau kalian mau mengejar karir aja, menurutku kalian harus siap-siap tempa mental kalian. Karena pasti banyak banget nyinyiran orang. Meskipun kamu cowok, kamu cewek, pasti bakal ditanyain kapan nikah pada akhirnya. Meskipun yang cewek bakal lebih duluan, dua-duanya bakal dapat pressure tersebut. Jadi Noel, kamu punya lagu terakhir nggak? Sebelum lagu penutupan nih. Lagu penutupan Song of the Week ya. Ya, untuk kamu Song of the Song Week-nya of Noel. the Week yang aku pilih itu lagunya Beyonce dari Lessons. Kenapa pilih lagu ini Noel? Selain dari isu. Enggak. Lagunya tuh kayak apa ya? Interesting to me. Karena Beyonce di sini bicara tentang apa ayahnya. How he is a very good kayak role model to her. Dan gimana kayak apa? He has a lot of control over her juga, over her decisions. And apa ya, related to this week's topic karena dia sosok yang very independent nggak sih menurutmu? Iya. Dia Iya kan? independen karena isu pernikahan kedua orang tuanya atau karena bapaknya aja nih si Beyonce? Nah, kebanyakan orang pasti ngomong kayak iya dia kayak sosok independen, tapi kayak having bapaknya sebagai kayak manager itu says a lot about the power dynamic di antara kayak Beyonce sama papanya. Jadi aku merasa kayak oh that's interesting. Menurutku berarti ini tanggung jawab dari bapaknya yang membuat Iya. apa kurangnya peran bapaknya sebagai bapak daripada manajer ke Beyonce yang membuat dia punya isu. Jadi menurutku dari sini kita bisa ambil bahwa sosok bapak itu sama pentingnya sama sosok ibu. Sama pentingnya. Ya. Jangan dianggap remeh. Terima kasih atas lagunya. Itu aja dari kami. Yeay. Keep calm and carry on. Jadi Keep guys, calm and carry on. good night, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini Serenity dan Noel. Oh, Noel. Kami pamit dulu. Terima kasih udah join ke podcast kita On The Wave, talking about what's current malam ini.